Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani dimanapun Anda berada, pagi ini kita panen kelengkeng di halaman Dinas Pertanian dan Pangan. Alhamdulillah panen kelengkeng ini di luar musim. Ya, ada perlakuan khusus yang kita lakukan terhadap pohon kelengkeng di halaman Dinas Pertanian dan Pangan. Harapan kami tanaman yang ada di halaman Dinas Pertanian dan Pangan ini bisa menjadi contoh bagi warga sekitar, bisa menjadi contoh bagi sobat tani dimanapun Anda berada. Hari ini kita bisa membuktikan bahwa kita bisa membuahkan kelengkeng di luar musim. Buahnya cukup lebat, Bapak Ibu semuanya, sobat tani, rasanya manis dan alhamdulillah bisa kita nikmati bersama. Selamat pagi Sobat Tani, hari ini kita akan belajar mengenai pembosteran tanaman kelengkeng. Sebelumnya saya perkenalkan, narasumber kita hari ini adalah Bapak Agung Cipto Priyono. Beliau adalah penyuluh pertanian madya di kelompok jabatan fungsional Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri. Baik, sebelum kita langsung belajar tutorialnya, mari kita ngobrol Pak. Siap. Saya banyak mendapat pertanyaan ini Pak dari Sobat Tani. Kenapa toh tanaman kelengkengnya banyak yang tidak berbuah, ada yang bisa berbuah. Kira-kira apakah yang akan kita pelajari hari ini, pembosteran, itu harus kita lakukan untuk membuahkan tanaman kelengkeng Pak? Oke, terima kasih. Begini, pada dasarnya tanaman kelengkeng itu ada dua. Yang satu, persyaratan tumbuhnya yang bisa berbuah itu ada di dataran rendah, seperti jenisnya itu seperti pingpong, kristalin, diamond river, dan mata lada. Nah, ini kalau sesuai dengan agroklimatnya, persyaratan media tanahnya, media tumbuhnya itu dengan sendirinya bisa tumbuh. Bisa berbuah ya? Bisa tumbuh dan bisa berbuah. Nah, yang kedua, tanaman kelengkeng itu persyaratan tumbuhnya ada yang di daerah dingin. Iya. Kalau sesuai dengan daerah dinginnya seperti jenis ito, new crystal dan kateki itu kalau sesuai dengan persyaratan tumbuhnya dengan iklim yang dingin itu dengan sendirinya bisa berbuah. Tetapi kalau ditanam di dataran rendah itu tidak bisa berbuah dengan sendirinya. Nah, untuk itu maka supaya bisa berbuah perlu dirangsang atau istilahnya di booster. Berarti jawabannya itu ya Pak Agung. Berarti kemungkinan memang tanaman kelengkeng yang harusnya ditanam di daerah tinggi, kita tanam di daerah kita yang mungkin rendah, makanya itu tidak berbuah. Jadi sebelum kita melakukan pembosteran nih Pak, kira-kira tanaman yang kita miliki ini kita perlakukan seperti apa Pak? Apa yang harus kita persiapkan begitu? Ya, untuk mendapatkan nanti hasil atau produksi yang maksimal, itu perlakuan yang penting dan perlu sekali itu 2 atau sampai 3 bulan sebelum dibooster tanaman itu harus dipupuk dengan NPK. Kemudian NPK. Kemudian yang kedua, cabang-cabang air atau cabang sekunder yang ada di tanaman itu harus dipangkas, dihilangkan. Karena mengapa? Setelah nanti di booster, cabang air atau cabang sekunder itu nanti kan tidak akan berbuah. Nah, malah nanti akan apa? Ikut makan. Di situ ikut makan, ada persaingan dalam penyerapan nutrisi atau unsur hara. Ini sangat mengganggu tanaman cabang air itu. Maka perlu dipangkas atau dihilangkan. Mungkin bisa dikasih lihat Sobat Tani Pak, tanaman cabang air yang tidak bermanfaat tadi yang seperti apa Pak? Baik, ini kita akan perlakuan untuk memangkas cabang air atau cabang sekunder yang nantinya tidak akan berbuah bila kita booster. Makanya, nah ini seperti yang dimaksud dengan cabang sekunder atau cabang air itu yang ini. Nah, seperti yang ini. Nah, ini yang cabang semacam begini, ini harus kita hilangkan. Ya, nanti tidak akan berbuah, justru akan
terjadi persaingan di dalam penyerapan unsur hara. Nah, ini harus kita bersihkan, kita buang sampai bersih ya, sampai bersih, sampai yang turbus kecil-kecil juga harus bersih. Kemudian yang ini, ya, yang ini walaupun ini kelihatan agak besar, ini juga kita nggak usah, dalam bahasa Jawa eman-eman nggak perlu. Ini juga perlu kita pangkas, kita buang. Nah, ini, nah perlu sekali di dalam pemangkasan itu menggunakan gunting potong atau gunting pangkas yang spesifik. Gunting khusus ya. Iya, gunting khusus. Karena apa? Sehingga nanti dalam luka yang ditimbulkan di sini maupun yang di bekas cabang airnya nanti tidak akan mengganggu terhadap kesehatan daripada tanaman klengkeng yang akan kita booster. Kira-kira Pak, setelah kita perlakukan tanaman tadi, apakah kita bisa langsung untuk membooster Pak? Atau ada syarat-syarat tertentu dari tanaman itu yang harus dipenuhi sehingga pemboosteran nanti bisa berhasil? Nah, untuk persyaratan tanaman yang akan kita rangsang atau kita booster, pertama kondisi daun pucuk tua, ditandai dengan warna hijau tua. Hijau tua. Iya. Yang kedua, pucuk cabang itu tidak sedang trubus atau istilahnya tumbuh sulen. Oh, nggih. Ya. Tunas baru itu ya Pak ya. Baru, ya. Kemudian selanjutnya kondisi tanah di sekitar tanaman itu paling tidak 5 hari itu dalam keadaan kering. 5 hari tidak kena hujan umpamanya begitu. Kalau umur Pak, kira-kira mulai umur berapa bisa di booster Pak? Tanaman klengkeng siap untuk di booster minimal umur 3 tahun Mbak. Wah, 3 tahun ya? Iya, 3 tahun nanti sudah bisa di booster, bisa berbuah. Kalau kita mau booster, apa aja nih yang perlu kita persiapkan Pak, alat dan bahannya? Yang pertama, kita siapkan untuk bahan booster kalium klorat atau potasium klorat itu 250 gram. Segini ya Pak ya kira-kira. Ya, 250 gram. Kemudian kita siapkan bak. Nah, wadahnya. Kita siapkan bak untuk tempat air. Kemudian kita siapkan gayung. Ya, kemudian air. Nah, air 8 liter. Kemudian alat pengaduk. Ya, ini yang kita butuhkan, yang kita siapkan untuk perlakuan booster pada tanaman klengkeng. Langsung saja Pak, setelah alatnya monggo dipraktekkan bagaimana cara untuk memboosternya Pak. Siap ya. Ini yang sudah kita siapkan wadah atau ember, kemudian sudah kita masukkan air 8 liter. 8 liter, Ya, 8 liter. Kemudian bahan perangsang atau booster potasium klorat itu kita masukkan ke dalam wadah bak yang berisi air 8 liter. Kita masukkan, kemudian diaduk. Iya. Diaduk sampai dengan bahan potasium kloratnya bisa larut di dalam air. Nah, ini sudah kita masukkan semua. Ya, lanjut. Kita masukkan semua. Kemudian setelah larut kita aduk, kita kemudian aduk sampai larut. Setelah larutannya jadi nih Pak, sekarang bagaimana cara aplikasinya Pak pada tanaman ini? Untuk aplikasi perangsang atau booster pada tanaman klengkeng itu kita perlakuan yang pertama. Jadi tanah yang ada di sekitar pangkal tanaman yang akan kita booster itu kita cangkul dulu. Ya. Kita cangkul dulu. Tujuannya Pak? Diusahakan sampai kedalaman itu kan kalau di pangkal klengkeng itu ada akar yang besar. Ada akar yang besar. Itu biar nanti aplikasi mudah bisa mengena pada akar klengkeng yang kita cangkul tadi. Monggo dipraktekkan aja Pak. Ya, kalau cara kalau ini sudah ya
sudah, kemudian kita ambil booster yang sudah kita jadikan larutan dengan air dengan menggunakan gayung ya. Ini dengan ketinggian kisaran 40 cm. 40 cm. Oke. Batang ya. Sekitar sini ya, Pak ya. Iya. Ini Oke. kita siram. Ya. Kita siram merata, Mengelilingi ya, Pak? mengeliling. Oke. Ya. Ini kita siram mengeliling. Ya, nah ini untuk yang sebelah sana belum, ini kita ratakan. Iya. Ya. Oke. Kita ratakan sampai menyeluruh, kena sekitar ketinggian 40 cm. Sudah kena ke akar-akar yang di samping tadi ya, Pak ya itu. Kalau ini sudah, kemudian larutan yang masih kita siramkan atau kita kocorkan pada pangkal tanaman. Nah, di sekitar pangkal batang. Oke. Ya, keliling. Iya. Ini keliling kita siramkan. Terus semua. Oke. Sampai dengan larutan di sini Iya. habis semua. Oke. Iya. Pak, saya pernah mendengar itu, Pak, kalau akar yang menyerap hara itu berada di bawah tajuk, itu kira-kira perlu nggak, Pak, kita kasih juga di sekeliling tanaman itu? Untuk aplikasi booster itu kan lebar tajuk itu menggambarkan keadaan di dalam tanah. Akar itu sampai dengan tajuk bagian luar. Oke. Itu kalau kita gali kemudian kita siram dengan atau kita kocor dengan larutan ini, akan lebih baik atau lebih bagus untuk hasil daripada perangsang atau pembosteran tanaman kelengkeng. Oke. Ada cara lain nggak, Pak, selain disiram itu, Pak, untuk tanaman kelengkeng? Ini tadi dengan sistem kocor. Ya. Kalau tanaman itu masih bisa kita jangkau, untuk aplikasi larutan booster ini bisa kita aplikasikan dengan spray atau kita semprot. Semprot. Kita semprot pada semua bagian batang tanaman kelengkeng itu. Oke, batang ya, Pak, bukan daun ya, Pak? Batangnya. Ya, Oke, jadi semua batang tanaman kelengkeng itu kita spray atau kita semprot. Karena ini sudah tinggi, tanaman kelengkeng yang kita booster ini sudah tinggi, makanya ini kita kocor atau kita siram saja. Itu, Mbak, untuk aplikasi pembosteran atau perangsang buah pada tanaman kelengkeng. Nah, sudah kita booster, biar kita tahu apakah pembosteran kita berhasil atau tidak, bagaimana cara untuk melihatnya, Pak? Untuk mengetahui itu berhasil atau tidak, itu 30 sampai 50 hari itu nanti akan muncul bunga. Oh, tandanya di bunga ya, Pak ya? Tandanya akan muncul bunga. Nah, setelah muncul bunga, kisaran 80%. Oh, 80% sudah muncul bunga, itu perlu kita semprot dengan insektisida untuk mencegah adanya OPT nanti yang menyerang calon buah. Bunga calon buah. Ya. Kemudian setelah 40 sampai 60 hari itu bunga itu nanti akan muncul calon buah. Oh ya. Iya. Setelah booster. Setelah muncul calon buah itu perlu kita aplikasikan untuk pemupukan dengan NPK. Dipupuk lagi? Dipupuk NPK itu di bawah tajuk paling luar. Ya. Berarti di sekeliling. Jadi, ya, Pak? Sekeliling tanaman itu sebatas tajuk sampai ke bawah, tajuk terluar itu kita aplikasi pemupukan dengan NPK untuk memaksimalkan produksi hasil buah kelengkeng itu. Perlakuan aplikasi pemupukan itu setiap 10 hari sekali kita
pupuk dengan NPK. Oke. Demikian. Berarti 1 bulan setelah booster muncul bunga. Iya. Sekitar 2 bulan muncul buah. Muncul calon buah. Oke, kemudian dipupuk. Iya. Oke. Disemprot dulu dengan insektisida. Ya. Kemudian setelah itu nunggu sampai panen. Iya. Kira-kira ciri-cirinya apa atau butuh waktu berapa lama dari booster sampai panen ini, Pak? Oh, iya. Untuk buah klengkeng siap panen itu ditandai dengan klengkeng itu sudah berwarna kuning kecoklatan. Ya. Ya, berwarna kuning kecoklatan itu sudah Oke. siap untuk dipanen. Panen. Ya. Umurnya sekitar dari booster jarak waktunya, Pak? Umur untuk siap panen dari booster Hah? sampai dengan panen itu 6 sampai 7 bulan. Oh, 6 sampai Iya, 7 jadi bulan. Oke. Kita bisa kapan kita akan panen itu bisa kita berhitungkan. Ya, jadi 6 sampai 7 bulan itu kita Oke. perlakuan booster, Iya. kemudian 6-7 bulan kita panen. Itu Nggih. bisa Iya. kita perkirakan waktu untuk panennya. Saya sering melihat itu di kerodong-kerodong itu, Pak. Itu Iya. kira-kira untuk apa dan pada umur berapa itu? Tanaman itu apa? Buahnya kita kerodong itu, Pak. Ya. Di kerodong itu bisa menggunakan dengan selongsong itu dari bahan dari Bambu. iratan bambu. Oke. Anyaman bambu. Ya, anyaman bambu. Juga bisa menggunakan yang itu kerodong dari Keranjang itu ya, Pak ya. plastik Ya, bekas itu ya, Pak, wadah sayuran gitu ya, wadah bawang seperti merah. bekas ini untuk wadah bawang merah itu bisa kita gunakan. Itu lebih aman, Oke. lebih aman. Untuk apa itu, Pak? Biar apa? Untuk mencegah adanya gangguan khususnya di malam hari. Ya? Itu ada kelelawar malam hari, kalau bahasa Jawanya di kebanyakan nyebutnya itu codot begitu. itu ya. Iya. Oh, iya. Karena codot atau kelelawar di malam hari itu sangat suka dan akan mengurangi dari hasil produksi klengkeng yang kita booster tadi. Oke. Ya. Kemudian kapan saat kita mulai mengerodong itu lebih pasnya atau lebih tepatnya kalau itu sudah muncul daging. Oh, daging buah. Diberikan daging buah itu sudah muncul, itu perlu adanya pengerodongan. Oke. Untuk menghindari adanya gangguan kelelawar malam atau codot tadi. Oke. Begitu. Baik, nggih. Baik. Jadi bisa kita simpulkan nggih, Pak, kalau kita ingin menentukan waktu kapan nih kira-kira mau panen, apakah ada saat Agustusan kita sedang panen, pas lagi panas, harga tinggi kita panen, maka kita tarik mundur nggih 6-7 bulan kita melakukan pembosteran, ditarik lagi 2-3 bulan sebelumnya kita melakukan pupuk dan pemangkasan. Kira-kira demikian ya, Pak nggih? Iya, Mbak. Itu lebih tepatnya kita bisa memperkirakan kapan kita melakukan perasangan booster, kapan kita akan melaksanakan untuk petik atau panen. Oke. Iya. Baik Sobat Tani, demikian tadi pembelajaran kita mengenai pembosteran kelengkeng bersama Pak Agung. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.